Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana lahufurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sama-sama kita fahami, sama-sama kita ketahui bahwa syirik adalah termasuk dosa yang paling besar. Kalau secara peringkat, syirik ini menduduki peringkat yang pertama. Jadi dosa yang paling besar, ya, peringkat pertama adalah syirik. Bahkan Allah tidak akan mau mengampuni dosanya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Artinya kalau sampai meninggalnya, sampai matinya, orang itu belum bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Makanya Allah akan mengancam dan akan masukkan orang itu ke dalam neraka. Jadi saking murkanya, saking marahnya Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya. Allah berfirman, Innallaha la yafiru ayyushraka bihi wa yafiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mau mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Jadi kalau sampai orang itu meninggal dunia dalam keadaan membawa syirik, ya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Bahkan tadi Allah akan mengancam, akan memasukkannya sebagai bentuk murkanya, sebagai bentuk marahnya Allah kepada orang-orang yang mengerjakan perbuatan syirik, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, Innahu ma yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahu nar. Barang siapa yang menyekutukan kepada Allah, ya, artinya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan orang itu masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ini sebagai bentuk murkanya Allah, marahnya Allah kepada orang yang mengerjakan perbuatan syirik itu. Ya. Allah murka sekali, Allah marah sekali. Maka sampai Allah mengharamkan orang itu tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Allah mengharamkan orang itu ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansor, dan orang itu tidak akan mendapat pertolongan, berarti kekal abadi untuk selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa sih Allah begitu murkanya, begitu marahnya kepada orang-orang yang mengerjakan perbuatan syirik, sampai-sampai orang itu diharamkan untuk masuk ke dalam surga? Karena perbuatan syirik ini adalah
perbuatan aniaya yang sangat besar atau pengkhianatan, ya, kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah perbuatan aniaya yang sangat besar atau pengkhianatan yang sangat besar. Maka sesuatu hal yang wajar kalau Allah sangat murka, kalau Allah sangat marah kepada orang-orang yang menyekutukan pada Allah karena dia telah melakukan pengkhianatan kepada Allah. Bagaimana Allah tidak murka? Ya. Sebagai contoh, seorang bos, seorang majikan yang mempunyai pegawai, mempunyai karyawan. Karyawan ini sudah diberi fasilitas oleh majikannya, oleh bosnya. Ya. Dikasih rumah, kasih mobil, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Ya. Bahkan kesehatannya, kesejahteraannya dijamin oleh bosnya, ya, dijamin oleh majikannya. Ternyata karyawan ini melakukan pengkhianatan. Karyawan ini malah justru tidak mau mengerjakan apa yang diperintah oleh atasannya, oleh majikannya. Ya. Tidak mau bersyukur atas pemberian-pemberian yang diberikan oleh bosnya. Ya. Maka sesuatu hal yang wajar. Bagaimana kalau seandainya, bagaimana perasaan daripada majikannya ini atau bos ini ketika mengetahui bahwa anak buahnya atau karyawannya ini melakukan pengkhianatan? Ya, tentu akan marah. Ya. Apa hanya sekedar marah? Tidak. Bisa-bisa malah karyawannya ini akan dipecat dari perusahaannya. Ya. Kalau dia seorang pembantu rumah tangga, ya, pasti sama majikannya akan diusir. Ya, dia tidak mau mempunyai pembantu yang seperti itu karena tidak mengerti rasa syukur, ya, tidak mau berterima kasih atas pemberian dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh majikannya. Ya. Maka tadi kita kembalikan kepada Allah. Kira-kira apa yang sudah Allah berikan kepada hambanya, kepada kita, kepada manusia? Pemberian yang sangat luar biasa. Ya. Kita bisa hidup, menghirup udara, bisa bernafas, dikasih roh, dikasih nyawa. Ini kalau ditukar, ya, dengan dunia sesinya, kalau saya nggak mau, karena nilainya nyawa ini nggak bisa dihargai. Nah, maka ketika orang ini tidak mau berterima kasih kepada Allah, ya, tidak mau mengerjakan perintah-perintahnya Allah, berarti sama halnya tadi, ya, orang ini sama dengan mengkhianati, ya, kepada Allah. Maka dalam surat Al-Baqarah
ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Bagaimana kamu sekalian tidak bersyukur kepada Allah? Bagaimana kalian tidak mau berterima kasih kepada Allah? Padahal kalian dari sesuatu yang mati, dari air mani, Allah kemudian menghidupkan di dunia ini untuk menikmati segala fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Dulu asalnya kita semua ini nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah, dikasih kehidupan, dikasih roh, sehingga dengan hidup ini adalah anugerah, nikmat yang paling pol. Namun sebaliknya, ketika orang itu dikasih kehidupan, dia bukan berterima kasihnya kepada Allah. Dia tidak mau bersyukur, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Maka wajar sekali ketika Allah sangat murka kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Karena orang itu sama dengan mengkhianati Allah. Dia tidak berterima kasih kepada Allah, tapi malah justru berterima kasih kepada yang bukan memberikan kenikmatan itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka resiko dan bahayanya menyekutukan kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, ini adalah akibatnya sangat besar, yaitu dimurkailah Allah, dosa-dosanya tidak diampuni, dan pada akhirnya nanti Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Jadi ternyata kalau kita lihat akibat dari perbuatan syirik itu begitu mengerikan. Mungkin kita sebagai orang muslim menghindari, menjauhi, bahkan kita tidak akan mau melakukan perbuatan-perbuatan syirik tadi. Ini karena perbuatan syirik yang pada dasarnya akibatnya sangat mengerikan tadi, karena termasuk dosa yang besar dan pada akhirnya akibatnya neraka. Namun kalau kita melihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ternyata ada sesuatu amalan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, ini malah justru bisa menimpa kepada setiap umatnya. Syirik yang dikhawatirkan oleh Nabi. Apa itu? Yaitu syirik kecil. Kalau tadi syirik yang dosa besar tadi, ini malah Nabi tidak khawatir. Nabi telah bersabda di dalam hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum al-israkul azhar wa masrul azharu ya Rasulullah, qala arya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kepada umatku,
setiap umatku bahkan. Jadi sesungguhnya sesuatu yang paling Nabi khawatirkan ini bisa menimpa kepada setiap umatnya, yaitu syirik kecil. Ya. Sahabat bertanya, wa masyirul asgharu ya Rasulullah, apa Nabi yang dimaksud syirik kecil itu? Qala, bersabda Nabi, arya, yaitu pamer. Orang melakukan kebaikan, orang melakukan ibadah hanya ingin dipuji, hanya ingin mendapatkan sanjungan dan penilaian atau penghargaan dari manusia. Nah, ternyata mengerjakan suatu amal karena niatnya tidak karena Allah, ini Nabi menghukumi itu adalah perbuatan syirik. Ya, syirik yang kecil. Namun perbuatan syirik yang kecil ini jangan diabaikan. Ya. Kenapa? Karena akibatnya juga sama dengan pelaku orang yang mengerjakan perbuatan syirik besar. Ya. Idza jasanasa bi'amalihim idhabu ila ladina kuntum turauna fid dunya. Jadi ketika Allah membalas semua amalnya manusia, orang-orang iman yang mengerjakan perintah Allah, dia akan mendapatkan pembalasan kebaikan-kebaikan, sudah tempatkan ke dalam surga. Orang-orang yang tidak beriman, dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan menerima akibat dari perbuatannya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan janji Allah. Maka orang-orang yang mengerjakan amal ibadah niatnya tidak karena Allah, oleh Allah diusir. Ya. Idhabu ila ladina kuntum turauna fid dunya. Silahkan kalian minta pahala kepada orang yang kamu pameri ketika kamu di dunia. Berarti orang yang beramal karena niat tidak karena Allah, nanti orang itu akan diminta pahala kepada orang yang dipameri ketika di dunia. Ya. Hal ingdaum jaza, apakah di sisi orang yang kalian pameri dia bisa memberikan pahala? Ya tentu tidak. Ya. Hanya Allah yang bisa membalas dan memberikan pahala, surga, kenikmatan. Maka syirik yang kecil ini dikhawatirkan oleh Nabi, ya, bisa menimpa kepada setiap umatnya. Maka berhati-hatilah, jagalah niat kita ketika kita mengerjakan suatu amal. Pasang dululah niatnya, koreksi, niatilah amalan yang dikerjakan ini hanya semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, semata-mata ingin berharap rahmat Allah, surga Allah, dan terhindar dari murka Allah, ya, neraka Allah. Jadi niat karena Allah adalah berharap surga, mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam surga, ya, ingin dimasukkan surga, mencari ridho Allah, dan berharap dijauhkan dari neraka Allah. Karena ini adalah perbuatan syirik yang Nabi sangat khawatirkan. Ya. Kalau perbuatan-perbuatan syirik yang tadi selain diniatkan Allah, Nabi nggak khawatirkan. Kenapa? Karena ini tidak mungkin akan dilakukan oleh umat Nabi. Ya. Inna akhfa ma akhfa'ulumati al-isyraku billah. Sesungguhnya sesuatu yang paling khawatirkan kepada umatku, ya, yaitu berbuat syirik. Ya. La aqulu ya'buduna syamsa wala qamara wala wasana. Saya tidak mengatakan
bahwa umatku berani menyembah matahari, berani menyembah pada bulan, berani menyembah kepada berhala? Bukan. Tetapi kata Nabi, ya, dia beramal, niatnya tidak karena Allah, dan ada keinginan-keinginan di dalam hati yang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Kan niat karena Allah, ini tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah itu sendiri. Malaikat juga tidak tahu. Maka perlulah kita mengoreksi sebelum kita melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah. Jangan sampai amalan kita termasuk atau kemasukan dengan amal-amalan yang syirik, yaitu niatnya tidak karena Allah. Kiranya itu semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan syirik yang besar maupun juga syirik yang kecil, dan semoga kita semua bisa berhasil untuk mencari ridho Allah, rahmat Allah, dan terhindar dari murka Allah dan neraka Allah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.